rekan-rekan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, yaitu blockchain dalam farmasi. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang terdesentralisasi, artinya data tidak disimpan di satu tempat saja, melainkan tersebar di banyak komputer atau jaringan. Setiap data disusun dalam bentuk rantai blok yang saling terhubung, dan setiap blok diamankan menggunakan kriptografi, yaitu sistem pengamanan digital yang sangat kuat. Teknologi ini memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, blockchain bersifat permanen, artinya data yang sudah tercatat tidak dapat dihapus atau diubah begitu saja. Yang kedua, sistem yang transparan, sehingga semua pihak yang terlibat bisa melihat riwayat transaksi dengan jelas. Dan yang ketiga, blockchain sulit dimanipulasi karena setiap perubahan harus disetujui oleh seluruh jaringan. Dengan keunggulan-keunggulan ini, blockchain menjadi teknologi yang sangat menjanjikan dalam menjaga keamanan data dan integritas informasi, termasuk di bidang farmasi dan kesehatan. Yang berikut itu sejarah singkat blockchain. Yang pertama, pada tahun 2008, blockchain diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto melalui Bitcoin. Ini adalah awal mula konsep buku besar digital yang terdesentralisasi. Yang kedua itu pada tahun 2015, Ethereum memperluas fungsi blockchain dengan memperkenalkan kontrak pintar atau smart kontrak, membuka potensi penggunaan di luar sektor keuangan. Yang ketiga itu pada tahun 2020, teknologi ini mulai diterapkan secara serius di sektor kesehatan dan farmasi untuk mengatasi masalah keamanan data, transparansi, dan efisiensi. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang komponen blockchain. Yang pertama, blok, di mana blok berisi kumpulan data atau transaksi yang sudah diverifikasi, di mana setiap blok memiliki identitas unik atau khas dan terhubung ke blok sebelumnya. Ibaratnya seperti halaman dalam buku besar digital, setiap halaman berisi catatan transaksi yang tidak bisa diubah. Yang berikut, chain. Chain atau rantai adalah rangkaian dari blok-blok yang saling terhubung secara kronologis. Setiap blok baru ditambahkan ke ujung rantai yang sudah diverifikasi. Karena setiap blok saling terkait dengan kode unik, maka data dalam rantai ini aman dan sulit dimampu. Setiap blok saling terkait dengan kode unik, maka data dalam rantai ini aman dan sulit dimanipulasi. Baik, yang berikut ada node. Node adalah komputer dalam jaringan blockchain, di mana masing-masing node menyimpan salinan lengkap seluruh blockchain dan berperan memverifikasi transaksi baru. Semua node harus mencapai konsensus atau kesepakatan sebelum blok baru ditambahkan sehingga sistem tetap transparan dan terpercaya. Yang keempat ada kriptografi, di mana kriptografi digunakan untuk mengamankan dan memverifikasi data melalui proses enkripsi. Data diubah menjadi bentuk kode yang hanya bisa dibaca dan oleh pihak berwenang. Ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian data dalam blockchain. Yang berikut penerapan dalam farmasi. Yang pertama, supply chain obat adalah alur distribusi obat dari pabrik, distributor, apotek atau rumah sakit hingga ke pasien. Yang kedua, pelacakan asal-usul obat, yaitu proses penelusuran obat untuk memastikan keaslian, keamanan, dan kualitas obat. Selanjutnya, pencegahan obat palsu, di mana blockchain mencatat asal-usul obat sehingga memudahkan sertifikasi keaslian, sehingga obat aman sampai di tangan pasien. Selanjutnya itu menyimpan resep dan data pasien. Data disimpan aman, transkripsi, dan hanya bisa diakses pihak berwenang. Di sini dapat mengatasi kebocoran data-data pasien karena hanya bisa diakses oleh pihak berwenang. Selanjutnya itu audit dan regulasi industri farmasi. Semua transaksi tercatat permanen, memudahkan pengawasan dan kepatuhan pada pengaturan. Di mana di sini transaksi itu tercatat secara terbuka dan transparan sehingga meminimalisir manipulasi. Oke, selanjutnya cara kerja blockchain.
Data yang dimasukkan akan dicatat ke dalam blok, lalu diverifikasi oleh jaringan pengguna atau peer-to-peer untuk memastikan keasliannya. Setelah diverifikasi, blok baru ditambahkan ke rantai atau chains sehingga membentuk urutan data yang tersambung. Data yang tersimpan bersifat permanen dan transkripsi sehingga aman dan sulit diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat blockchain. Yang pertama ada keamanan data tinggi, yang dimana blockchain menggunakan sistem enskripsi dan verifikasi berbaris sehingga data pasien maupun data obat tidak mudah diretas atau dimanipulasi. Setiap perubahan akan terekam secara permanen, membuat sistem lebih aman dibandingkan database biasa. Yang kedua ada transparansi distribusi obat, yang dimana dengan blockchain setiap tahapan perjalanan obat mudah dari produsen, distributor hingga apotik dapat dipantau secara real time. Hal ini mencegah penyimpangan dan memastikan rantai pasok obat berjalan jujur serta efisien. Yang ketiga mengurangi pemalsuan obat, yang dimana ini dapat mengurangi pemalsuan obat untuk setiap dilacak dan perjalanannya melalui catatan blockchain. Pemalsuan obat dapat diminimalkan, hanya produk yang memiliki riwayat transaksi sah yang bisa sampai ke pasien atau apotik. Yang keempat ada efisiensi logis, yang dimana blockchain membantu mempercepat proses distribusi dengan mengurangi kebutuhan dokumen manual serta meningkatkan koordinasi antar pihak atau pabrik, distributor, rumah sakit, dan juga hasilnya waktu pengiriman lebih cepat dan biaya menurun. Yang terakhir ada peningkatan kepercayaan pasien dan regulator, yang dimana blockchain atau sistem ini yang transparan dan sulit dimanipulasi membuat pasien lebih yakin terhadap keaslian obat dan regulator lebih mudah melakukan pengawasan. Ini memperkuat integritas sistem kesehatan secara keseluruhan. Yang berikut tantangan blockchain. Yang pertama itu biaya infrastruktur tinggi. Itu seperti penerapan blockchain membutuhkan perangkat dan sistem keamanan yang mahal sehingga sulit bagi institusi kecil untuk mengadopsinya. Yang kedua itu regulasi belum matang. Itu seperti belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaan blockchain di bidang farmasi sehingga penerapannya masih terbatas. Yang ketiga itu kebutuhan SDM dengan kompetensi digital. Itu seperti diperlukannya tenaga ahli yang memahami teknologi blockchain dan keamanan data serta jumlahnya yang masih sedikit. Yang berikut itu privasi dan keamanan data pasien. Itu seperti data medis yang sangat sensitif sehingga perlu perlindungan ekstra agar tidak bocor atau disalahgunakan. Yang berikut itu potensi masa depan. Yang pertama, integrasi dengan AI dalam farmasi. Blockchain menjamin kualitas dan keaslian data yang digunakan oleh kecerdasan buatan atau AI sehingga mempercepat meningkatnya akurasi penemuan obat. Yang kedua, sistem identitas digital pasien. Ini menciptakan identitas digital yang aman dan terpusat di bawah kendali pasien. Ini meningkatkan privasi dan mempermudah berbagi rekam medis antar penyedia layanan yang sah. Yang ketiga itu standar global rantai pasok obat. Itu memungkinkan pelacakan obat secara transparan dari produsen hingga pasien untuk mencegah pemalsuan dan menjamin keaslian produk. Yang keempat, akselerasi riset dan uji klinis berbasis blockchain. Itu mencatat data uji klinis dengan tingkat integritas tinggi yang tidak dapat diubah, mempercepat proses riset dan mendapatkan persetujuan regulasi. Baik, kesimpulannya, blockchain dalam farmasi adalah inovasi digital yang mampu meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisien dalam distribusi obat serta pengelolaan data kesehatan. Walaupun masih menghadapi tantangan regulasi, biaya, dan privasi, teknologi ini memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi farmasi di masa depan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.